Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu semuanya. Kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa proyek kalian ke depan, ya, di mana nanti kita akan membuat beberapa proyek ya di semester 1 dan di semester 2. Nah, untuk di semester 1 kali ini kita akan membuat proyek tanaman apotek hidup ya, Nak Ibu ya. Nah, di sini ya. Nah, untuk proyek apotek hidup kali ini ya, kalian akan dibimbing oleh masing-masing ketua wali kelas kalian ya, mulai dari kelas 4A, kelas 4B, 4C, 4D, dan 4D. Nah, jadi masing-masing wali kelas kalian nanti akan membimbing kalian dalam membuat proyek. Nah, sebelumnya kita bahas dulu pengertian daripada apotek hidup. Nah, apotek hidup adalah memanfaatkan sebagian lahan atau perkarangan rumah untuk ditanami tanaman-tanaman obat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, jadi anak ibu semuanya, kita dapat memanfaatkan perkarangan rumah kita yang kosong ya, untuk menanam tanaman yang memang memiliki manfaat dan khasiat yang besar bagi kesehatan kita. Nah, tanaman ini biasanya bisa ditanam di lahan ya, bisa ditanam langsung di tanah, dan bisa juga kita tanam dengan menggunakan pot ya, Nak Ibu ya. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas ya, seperti aqua botol ya, botol yang sudah kosong, kemudian plastik minyak, kemudian tempat-tempat baskom yang sudah tidak terpakai dan lain sebagainya ya. Jadi tidak harus kita menggunakan pot yang dan yang harus kita beli ya, Nak Ibu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang atau mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nah, di sini manfaat apotek hidup. Nah, anak ibu ya, manfaat apotek hidup itu yang pertama adalah sebagai sumber kesehatan keluarga, kemudian dapat meracik obat sendiri, menghemat pengeluaran untuk kesehatan, menjadi persediaan rempah bumbu dapur, kemudian mencegah hama, tanaman lain datang, membuat perkarangan hijau dan lebih cantik. Ya, Nak Ibu, jadi kita menanam apotek hidup sudah jelas ya manfaatnya itu untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Nah, misalnya ya seperti untuk kesehatan ya, kita juga bisa membuat obat-obatan herbal yang memang khasiatnya lebih bagus daripada kita harus menggunakan bahan-bahan kimia ya, Nak Ibu ya. Dan pengeluaran sudah jelas, pengeluaran kita akan berkurang ya dengan menanam apotek hidup. Nah, kemudian di sini ada macam-macam tanaman apotek hidup ya. Yang pertama itu ada temulawak ya, daun pegagan, tanaman puring, lidah buaya, tomat ya, Nak Ibu ya, tomat, jahe, jeruk nipis, kumis kucing, daun sirih ya, kemudian dan lain-lain sebagainya ya. Banyak sekali macam-macam tanaman apotek hidup yang memang bisa kita manfaatkan atau kita tanam di perkarangan rumah kita. Nah, di sini Ibu sudah memegang ya, ini Ibu contohnya adalah kencur. Di sini ya, ini salah satu macam-macam apotek hidup. Nah, di sini ada kencur ya. Nah, kencur kencur memiliki manfaat selain sebagai bumbu masakan ya. Kencur juga memiliki manfaat untuk kesehatan ya, Ibu ya. Nah, yang pertama mengobati batuk ya. Nah, ramuan tradisional kencur yang dicampur dengan garam sudah lama dikenal sebagai obat tradisional batuk berdahak. Kemudian menghilangkan stres ya, Ibu ya. Kemudian bisa mengobati diare ya. Kemudian bahan dasar jamu. Kemudian mencegah karis gigi. Nah, ini dia
beberapa manfaat dari kencur ya. Nah, kemudian ada lagi cabai ya, Nah Ibu ya. Nah, di sini ini ada cabai. Nah, ternyata cabai juga memiliki manfaat ya yang luar biasa untuk kesehatan kita. Yang pertama itu untuk meringankan rasa sakit. Kemudian bisa membuat penurunan berat badan ya. Nah, kemudian memelihara kesehatan pencernaan. Manfaat cabai juga menjaga kadar gula darah. Ya, Bu, ya. Kemudian mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian menurunkan risiko kanker. Kemudian melancarkan pernapasan ya. Nah, itu dia tadi manfaat cabai. Nah, kemudian di sini apotek hidup lainnya adalah lengkuas ya, Nah Ibu ya. Nah, di sini mungkin kalian sudah tahu ya pohon lengkuas ya. Lengkuas juga bisa digunakan untuk bumbu dapur ya, Nah Bu ya. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Nah, juga memberikan khasiat yang tidak kalah pentingnya bagi tubuh kita. Yang pertama adalah mengobati diare, kemudian bisa mencegah infeksi ya. Kemudian mengurangi risiko tumor dan kanker. Ya, Nah, Ibu. Jadi kemudian meredakan peradangan dan nyeri. Ya, meringankan gejala asma, kemudian meredakan batuk, ya, sakit tenggorokan dan suara serak. Nah, itu dia. Itu deh manfaat daripada lengkuas. Nah, kemudian manfaat apotek hidup lainnya adalah serai ya, Nak Ibu ya. Nah, sama seperti lengkuas, serai juga bisa kita gunakan untuk bumbu dapur ya, Nak Ibu ya. Nah, biasanya untuk membuat gulai atau apa biasanya rata-rata kita menggunakan serai. Ya, nah, kemudian selain itu serai juga memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh. Ya, yang pertama adalah menangkal penyakit. Nah, kemudian sebagai aromaterapi pengusir nyamuk. Ya, kemudian mencegah naiknya kolesterol. Kemudian detoksifikasi, mengobati insomnia. Ya, penyakit tidak bisa tidur ya, Nah Ibu ya, mengobati ISK dan penyakit kulit. Kemudian bantu memberikan efek menenangkan. Nah, itu dia manfaat daripada serai. Nah, apotek hidup lainnya itu ada lidah buaya ya, Nah Ibu ya. Nah, di sini ini ada lidah buaya. Nah, manfaatnya sangat banyak juga ya, Nah Ibu ya, bisa mencegah tanda penuaan, kemudian mencegah luka, efektif melembabkan kulit ya, kemudian menenangkan dan menghidrasi kulit, kemudian mengurangi stretch mark ya, kemudian mengurangi inflamasi atau peradangan, kemudian mengurangi ketumbe ya. Kemudian ada lagi media detoksifikasi alami. Ya, nah itu dia tadi manfaat lidah buaya ya, Nah Ibu ya, lidah buaya, kemudian ada lengkuas, serai ya, ada serai. Kemudian ada lengkuas ya. Nah, untuk kali ini proyek kita akan membuat proyek yaitu menanam cabai dan jahe. Nah, jadi proyek kita kali ini kita mengambil 2 tanaman apotek hidup ya, Nah Ibu ya. Yang pertama adalah cabai ya, ini cabai. Adapun cara menanam cabai, nah di sini ada langkah-langkahnya ya. Kalian simak langkah-langkah menanam cabai. Yang pertama kita sediakan tanah. Nah tentu tanah tadi boleh kalian menggunakan pot ya. Nah Ibu ya, bisa potnya tadi bisa digunakan dari berbagai media ya, atau mungkin bisa langsung ditanam di dalam tanah ya. Kemudian siapkan cabai ya, atau biji-biji cabai ya, bijinya ya, Nak Ibu ya. Kita bisa biji, bisa juga anak. Ya, nah, kemudian siapkan pot. Nah, kemudian tanah tadi dimasukkan ke dalam pot ya. Nah, kemudian jangan lupa
tanah yang dimasukkan dalam pot tadi itu dicampur dengan pupuk organik atau kompos. Jadi biar tanamannya nanti memenuhi nutrisi daripada tanaman itu, ya Ibu ya. Kemudian setelah itu baru kita semaikan cabenya. Kemudian jangan lupa kalian siram ya. Itu 2 kali sehari ya. Kemudian disimpan di tempat yang eh, tidak terkena matahari langsung. Nah, kemudian nanti untuk beberapa hari setelah daun tanaman cabai rawit mulai tumbuh, baru kalian menyiramnya rutin ya Nak Ibu ya, pagi dan sore hari sampai nanti tanaman cabai bisa kita panen. Nah, biasanya itu menggunakan waktu lebih kurang 4 bulan ya Nak Ibu ya. Nah, tentu selama 4 bulan tentu harus ada perawatan-perawatan khusus ya dalam menanam cabai. Tidak hanya disiram ya, tentu juga cabai memerlukan nutrisi lainnya ya seperti pupuk dan kompos ya Nak Ibu ya. Nah, itu dia cara menanam cabai. Nah, kemudian yang kedua proyek kita adalah cara menanam jahe. Nah, di sini sama ya Nak Ibu ya, untuk menanam jahe sih sebenarnya media yang kita gunakan tetap tanah ya, tetap tanah, kemudian pot. Kemudian setelah tanah dan pot tadi kita tetap ada media ya Nak Ibu ya, tetap ada kompos di dalamnya, harus dicampur. Kemudian yang pertama kalian pilihlah jahe yang ingin kita tanam. Maksudnya jahe itu di sini adalah jahe yang tua ya Nak Ibu ya, yang memang kualitasnya bagus untuk kita tanam. Kemudian lakukan pembibitan dengan rimpang. Maksudnya rimpang itu anak ibu kita iris ya. Iris ya. Nah, jahe yang 10 bulan tadi kita iris. Nah, kemudian kita siapkan media tanam. Media tanam tadi adalah pot ya nak ya, pot yang udah diisi dengan tanah. Kemudian jahe yang sudah kita iris atau rimpang jahe ya, yang sudah bertunas. Nah, kita masukkan ke dalam media atau ke dalam pot tadi ya nah Ibu ya. Kemudian kita tutup ya. Nah, perawatannya sangat mudah ya nah Ibu ya. Kita cukup menyiram ya dengan air yang cukup. Kemudian tentu memberikan pupuk yang bisa memenuhi nutrisi cabai. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya ya, ini adalah tugas kalian ya. Yang pertama, kalian harus menanam cabai. Yang kedua, kalian menanam jahe ya. Nah, silakan untuk cabai kalian bebas memilih, boleh pakai cabai rawit ya, cabai biasa atau cabai keriting ya. Kemudian jahe juga ada jahe merah, kemudian ada jahe yang biasa ya, nah Ibu ya. Jadi untuk proyek kali ini silakan kalian ikuti panduan yang sudah Ibu jelaskan ya di sini, yaitu cara penanamannya ya antara cabai dan jahe. Jadi silakan selamat bekerja ya, nah Ibu ya. Tentu nanti akan ada apa? Akan ada pendampingan dari wali kelas kalian masing-masing ya. Nah, sekian penjelasan proyek kita yaitu tanaman apotek hidup yaitu cabai dan jahe ya. Selamat bekerja anak ibu semuanya ya. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.